Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas soal latihan yang ada di halaman 80 sampai 81, yaitu soal asik berlatih. Ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Yaitu terdiri dari 10 buah soal. Soal yang pertama, sebuah kran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Kran tersebut digunakan untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 liter. Waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah titik-titik menit. Jadi untuk soal nomor 1, soal cerita, diketahui volume dan debitnya, yang ditanyakan adalah waktu. Di soal nomor 2, sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume, berarti volumenya diketahui 24 liter. Bejana tersebut akan diisi dengan debit 3 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Masih menanyakan tentang waktu. Soal yang ketiga, debit air adalah 25 cm3 per detik, sedangkan volume wadah yang diisi air adalah 314 cm3. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut? Jadi dari soal 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan soal yang ke-10, perhatikan gambar berikut. Sebuah tandon air diisi dengan pipa berdebit 1,6 liter per detik. Secara bersamaan bagian bawah tandon terdapat kran untuk menyalurkan air dengan debit 0,8 liter per detik. Volume tandon 180 liter dan awalnya kosong. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh? Jadi dari soal asik berlatih yang ada halaman 80 sampai 81, kita akan mencari soal cerita tentang mencari waktu yang diperlukan atau mencari waktunya. Dengan diketahui debit dan volumenya. Ada yang diketahui debitnya, ada yang diketahui volumenya. Yang ditanyakan adalah waktu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan soalnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Bantu juga dengan like-nya juga jangan lupa share-nya juga. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang pertama. Sebuah kran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Kran tersebut digunakan untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 liter. Waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah titik-titik menit. Yang diketahui dari soal dulu, volumenya adalah 45 liter. Lalu debitnya bisa kita cari. Debit sama dengan volume bagi waktu. Volumenya adalah 30 liter dan waktunya adalah 6 menit. Jadi debit sama dengan 30 liter bagi 6 menit. 30 dibagi 6, 5. Jadi debit sama dengan 5 liter per menit. Setelah didapatkan volume dan debit, yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah titik-titik menit. Maka waktu bisa kita cari. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 45 liter. Kita di soal 45 liter. Dan debitnya sudah kita cari, yaitu 5 liter per menit. 45 dibagi 5, 9. Jadi waktunya adalah 9 menit. 5 dibagi 5, 9. Liter-liter habis, menit, tinggal menit lagi. Berarti waktunya sama dengan 9 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah 9 menit. Jadi untuk soal nomor 1, diketahui volumenya yaitu 45 liter. Lalu debitnya kita cari. Rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi volumenya 30 liter, waktunya 6 menit. Di volumenya 30 liter, waktu 6 menit. Berarti 30 liter dibagi 6 menit. 30 bagi 6, 5.
liter per menit. Lalu yang ditanyakan di soal adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah titik-titik menit. Di waktu sama dengan volume bagi debit. Volumenya 45 liter. Dan debitnya sudah kita cari yaitu 5 liter. 45 liter dibagi 5 liter per menit. 5 bagi 5, 9. Liter bagi liter habis per menit. Jadi 9 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah 9 menit. Kita dipahami ya adik-adik untuk soal yang pertama. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Kita buat yang diketahui dari soal dulu. Diketahui yang pertama adalah volume 24 liter. Volumenya adalah 24 liter. Lalu debitnya adalah 3 liter per menit. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut. Jadi waktu bisa kita cari waktu sama dengan volume bagi debit. Waktu sama dengan volume bagi debit. V sama dengan V per D. Jadi waktunya adalah bisa kita cari waktu sama dengan volume 24 liter bagi debit 3 liter per menit. Jadi waktu sama dengan 24 liter bagi 3 liter per menit. 24 dibagi 3, 8 menit. Jadi waktunya adalah 8 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut adalah 8 menit. Jadi dari soal nomor 2 diketahui volumenya 24 liter, debitnya 3 liter per menit. Ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut. Jadi waktu sama dengan volume bagi debit. Waktu sama dengan 24 liter dibagi 3 liter per menit. 24 dibagi 3, 8. Liter bagi liter habis, tinggal satuannya menit. Waktu sama dengan 8 menit. Jadi yang diperlukan mengisi bejana adalah 8 menit. Jadi untuk soal nomor 2, sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut adalah 8 menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, debit air adalah 25 cm3 per detik. Sedangkan volume wadah yang diisi air adalah 314 cm3. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut? Kita buat dan diketahui dari soal. Diketahui dari soal yaitu volume. Volumenya adalah 314 cm3. Lalu debitnya 25 cm3 per detik. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah tersebut. T-nya. Waktu atau T sama dengan volume dibagi debit. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 314 cm3 bagi debitnya 25 cm3 per detik. Waktu sama dengan 314 cm3 dibagi 25 cm3 per detik. 314 kita bagi 25. 314 dibagi 25 sama dengan 12,56 detik. Jadi di waktu sama dengan volume dibagi debit sama dengan 314 cm3
bagi 25 cm kubik per detik. 314 dibagi 25, 12,56 detik. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut adalah 12,56 detik. Bisa dipahami ya adik-adik untuk soal yang ketiga. Dengan diketahui volume 314 cm kubik, debitnya 25 cm kubik per detik. Ditanyakan waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah tersebut. Jadi waktu bisa kita cari waktu sama dengan volume bagi debit. Volumenya 314 cm kubik dibagi debitnya 25 cm kubik per detik. 314 dibagi 25, 12,56 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut adalah 12,56 detik. Bisa dipahami adik-adik untuk soal yang ketiga. Dengan debit air adalah 25 cm kubik per detik, sedangkan volume wadah yang diisi air adalah 314 cm kubik. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut? Waktunya adalah 12,56 detik. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. Soal yang keempat. Sebuah kolam renang akan dibersihkan. Volume kolam renang tersebut 1.500 liter. Debitnya diketahui sebesar 300 cm kubik per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut? Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Diketahui soal adalah volumenya 1.500 liter. Lalu debitnya adalah 1.500 liter, kita rubah ke cm kubik. Berarti 1.000 liter sama dengan desimeter, desimeter turun ke cm. Turun 1 berarti kita kalikan 1.000. 1.500 dikali 1.000, 1.500.000 cm kubik. Lalu debitnya adalah 300 cm kubik per detik. Ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut. Bisa kita cari waktu sama dengan volume dibagi debit. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 1.500.000 cm kubik bagi debit 300 cm kubik per detik. 1.500.000 cm kubik dibagi 300.000 cm kubik per detik. 1.500.000 dibagi 300 sama dengan 5.000. Jadi waktunya sama dengan 5.000 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut adalah 5.000 detik. Jadi dari soal nomor 4 diketahui volumenya 1.500 liter. Lalu kita konversikan ke satuan cm kubik. 1 liter ke cm turun 1 berarti kita kalikan 1.000. 1.500 dikali 1.000, 1.500.000 cm kubik. Lalu debitnya adalah 300 cm kubik per detik. Ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut. Jadi waktu sama dengan volume bagi debit. 1.500.000 cm kubik dibagi 300 cm kubik per detik. 1.500 dibagi 300, 5.000 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut adalah 5.000 detik. Bisa dipahami ya adik-adik untuk soal yang keempat. Sebuah kolam renang akan dibersihkan. Volume kolam renang tersebut 1.500 liter. Debitnya diketahui sebesar 300 cm kubik per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut? Waktunya adalah 5.000 detik. Kita lanjut untuk pembahasan soal
yang kelima. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal yang kelima, dari pembahasan soal 1 sampai 4 bisa dipahami dan bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya. Tetapi kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang ragu tentang penjelasannya, boleh ditonton lagi ulang video kita dari awal. Tapi kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan juga tulis di kolom komentar kita yang di bawah. Kita lanjut untuk soal yang kelima. Sebuah wadah memiliki volume sebesar 600 cm kubik. Debit airnya adalah 30 cm kubik per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menguras air yang ada dalam wadah tersebut? Maka bisa kita buat yang diketahui dari soal. Volumenya adalah 600 cm kubik. Lalu debitnya adalah 30 cm kubik per detik. Ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk menguras air yang ada dalam wadah tersebut. Jadi, waktu bisa kita cari, waktu sama dengan volume dibagi debit. Waktu sama dengan volume bagi debit. Volumenya adalah 600 cm kubik, bagi debitnya 30 cm kubik per detik. Jadi waktu sama dengan 600 cm kubik bagi 30 cm kubik. 600 dibagi 30. 600 dibagi 30 sama dengan 20. Jadi waktunya 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk menguras air yang ada dalam wadah adalah 20 detik. Jadi dari soal nomor 5, ketahui volumenya 600 cm kubik, debitnya adalah 30 cm kubik per detik. Yang ditanyakan di soal adalah waktu yang diperlukan untuk menguras air yang ada dalam wadah tersebut. Jadi waktu bisa kita cari, waktu sama dengan volume bagi debit. Volumenya adalah 600 cm kubik, bagi debitnya 30 cm kubik per detik. 600 dibagi 30, 20. Di waktunya adalah 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk menguras air yang ada dalam wadah adalah 20 detik. Jadi dari soal nomor 5, sebuah wadah memiliki volume sebesar 600 cm kubik. Debit airnya adalah 30 cm kubik per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menguras air yang ada dalam wadah tersebut? Waktunya adalah 20 detik. Kita lanjut pembahasan soal yang ke-6. Soal yang ke-6, sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam tersebut dialiri 2 selang, masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Jadi diketahui dari soal adalah volumenya 96 meter kubik. Lalu kita jadikan ke liter, meter ke desi atau meter ke liter. Diturunnya 1, berarti kita kalikan 1096 kali 1000, 96.000 liter. Lalu debitnya adalah 1,5 liter per menit. Ditanyakan adalah waktu diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut. Jadi waktu sama dengan volume dibagi debit. Volume dibagi debit. Volumenya adalah 96.000 liter bagi 1,5 liter per menit. 96.000 dibagi 1,5 sama dengan 64.000 per 64.000 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam adalah 64.000 menit. Jadi dari soal nomor 6
diketahui volumenya adalah 96 meter kubik sama dengan 96.000 liter. Debitnya adalah 1,5 liter per menit. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut. Waktu sama dengan volume dibagi debit. 96.000 liter dibagi 1,5 liter per menit. 96.000 dibagi 1,5, 64.000 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam adalah 64.000 menit. Jadi di soal nomor 6, sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam tersebut dialiri dengan 2 selang, masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Waktunya adalah 64.000 menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-7. Soal yang ke-7, debit air kan dari PDAM 7.500 cm3 per menit. Bak mandi yang berukuran 60 cm x 50 cm x 50 cm akan diisi air hingga penuh. Berapa menit waktu yang dibutuhkannya? Jadi pertama kita buat dulu yang diketahui dari soal. Maka kita cari dulu volume. Volume berbentuk bangun ruang balok. Berarti balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. 60 cm dikali 50 cm dikali 50 cm. 60 dikali 50, 3000. 3000 dikali 50, 150.000 cm kubik. Jadi volumenya adalah 60 cm kubik dikali 50 cm kubik dikali 50 cm kubik. 60 dikali 50, 3000. 3000 dikali 50, 150.000 cm kubik. Lalu diketahui debitnya adalah 7.500 cm3 per menit. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air sampai penuh. Maka bisa kita cari waktu sama dengan volume dibagi debit. Masukkan volumenya 150.000 cm3 dibagi 7.500 cm3 per menit. 150.000 dibagi 7.500, 20 sama dengan 20 menit. Jadi waktunya adalah 20 menit. Jadi waktu sama dengan volume dibagi debit. 350.000 cm3 dibagi 7.500 cm3 per menit. 150.000 dibagi 7.500 sama dengan 20 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi air sampai penuh adalah 20 menit. Jadi dari soal nomor 7 diketahui volumenya dengan panjangnya 60, lebarnya 50, dan tingginya adalah 50, maka kita cari volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Karena kamar mandinya berbentuk balok, jadi kita kalikan saja 60 kali 50, 3000. 3000 dikali 50, 150.000 cm3. Lalu debitnya adalah 7.500 cm3 per menit. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi air sampai penuh. Maka waktu sama dengan volume bagi debit. 150.000 cm3 bagi 7.500 cm3 per menit. 150.000 dibagi 7.500, 20 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi air sampai penuh adalah 20 menit. Jadi dari soal nomor 7, debit air kan dari PDAM 7.500 cm3 per menit. Bak mandi yang berukuran 60 cm x 50 cm dikali 50 cm
akan diisi air hingga penuh. Berapa menit waktu yang dibutuhkan? Nya adalah 20 menit. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Soal yang ke-8, sebuah tandon dapat diisi air dengan selang 50 liter per menit selama 12 menit. Tandon diisi dengan selang berdebit 1,2 liter per detik. Berapa waktu diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut? Maka kita cari dulu volumenya. Volume sama dengan debit dikali waktu. Debit adalah 50 liter per menit dikali 12 menit. 50 kali 12, 600 liter. Jadi volumenya adalah 600 liter. Lalu debitnya adalah 1,2 liter per detik. Maka yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut. Maka waktu bisa kita cari volume dibagi debit. Volumenya adalah 600 liter dan debitnya adalah 1,2 liter per detik. 600 dibagi 1,2 sama dengan 500 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon adalah 500 detik. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 600 liter dibagi debitnya 1,2 liter per detik. 600 dibagi 1,2, 500 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut adalah 500 detik. Jadi dari soal nomor 8 diketahui volumenya 50 liter per menit dikali 12 menit. Volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya adalah 50 liter per menit dikali waktunya 12 menit. 50 dikali 12, 600 liter. Di debitnya diketahui 1,2 liter per detik. Ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut. Maka waktu bisa kita cari. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 600 liter bagi debitnya 1,2 liter per detik. 600 dibagi 1,2, 500 detik. Jadi waktu diperlukan untuk memenuhi tandon adalah 500 detik. Jadi dari soal nomor 8, sebuah tandon dapat diisi air dengan selang 50 liter per menit selama 12 menit. Tandon diisi dengan selang berdebit 1,2 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut? Ini adalah 500 detik. Dari soal 1 sampai 8 bisa dipahami ya adik-adik. Kita lanjut untuk pembahasan 2 soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini. Kita lanjut soal yang ke-9. Soal yang ke-9, sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam ini diisi dengan 4 buah ikan yang masing-masing memiliki debit 15 liter per detik. Apa waktu yang diperlukan sampai kolam terisi penuh? Maka buat volumenya adalah 96 meter kubik, kita rubah liter ke liter berarti 96.000 liter. Lalu debitnya adalah 12 liter per detik. Dan ditanyakan waktu yang diperlukan sampai kolam tersebut penuh. Maka waktu sama dengan volume bagi debit. Volumenya adalah 96.000 liter
dibagi, nah dia ada 4 buah keran berarti 4 kali 12 berarti 48 liter per detik. 96.000 dibagi 48, 96.000 liter dibagi 48 liter per detik. 96.000 dibagi 48, 2.000 detik. Jadi waktu yang diperlukan sampai kolam penuh adalah 2.000 detik. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 96.000 liter dan debit dari 4 buah kan adalah 4 kali 12, 48 liter per detik. 96.000 dibagi 48, 2.000 detik. Jadi waktu yang diperlukan sampai kolam penuh adalah 2.000 detik. Jadi untuk soal nomor 9 diketahui volumenya 96 meter kubik. 9 sama dengan 96.000 liter. Debit sama dengan 12 liter per detik. Ditanyakan adalah waktu yang diperlukan sampai kolam tersebut penuh. Jadi waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 96.000 liter dibagi 48 liter per detik. 96.000 dibagi 48, 2.000 detik. Jadi waktu yang diperlukan sampai kolam penuh adalah 2.000 detik. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-10, yaitu soal asik berlatih yang ada di halaman 80 sampai 81. Soal yang ke-10, perhatikan gambar berikut. Sebuah tandon air diisi dengan pipa berdebit 1,6 liter per detik. Secara bersamaan, bagian bawah tandon terdapat keran untuk menyalurkan air dengan debit 0,8 liter per detik. Volume tandon 180 liter dan awalnya kosong. Berapa lama waktu diperlukan sampai tandon terisi penuh? Kita buat yang diketahui dari soal dulu. Diketahui volumenya adalah 180 liter. Lalu debitnya yang awalnya 0,8 dan lalu akhirnya di 1,6, berarti kita kurangi saja. Debit sama dengan 1,6 liter per detik kurang 0,8 liter per detik. 1,6 dikurang 0,8 berarti 0,8 liter per detik. Jadi yang diketahui dari soal adalah volumenya 180 liter, lalu debitnya tinggal kita kurangi saja. 1,6 dikurang 0,8 dapat 0,8 liter per detik. Jadi yang ditanyakan di soal adalah waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh. Maka waktu bisa kita cari, waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 180 liter dan debitnya adalah 0,8 liter. Jadi liter 180 dibagi 0,8, 225 detik. Jadi waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 180 liter dibagi debitnya 0,8 liter per detik. 180 dibagi 0,8, 225 detik. Jadi waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh adalah 225 detik. Jadi dari soal nomor 10 diketahui volumenya 180 liter, debitnya 1,6 liter per detik dikurangi 0,8 liter per detik. 1,6 dikurang 0,8 sama dengan 0,8 liter per detik. Ditanyakan adalah waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh. Waktu sama dengan volume bagi debit. Volumenya 180 liter dibagi 0,8 liter per detik. 180 dibagi 0,8,
225 detik. Jadi, waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh adalah 225 detik. Jadi, dari soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Sebuah tandon air diisi dengan debit 1,6 liter per detik. Secara bersamaan, bagian bawah tandon terdapat keran untuk menyalurkan air dengan debit 0,8 liter per detik. Volume tandon 180 liter dan awalnya kosong. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh? Waktunya adalah 225 detik. Demikian dulu pembahasan soal kita tentang soal asik berlatih yang ada di halaman 80 sampai 81, yaitu mencari waktu. Dengan diketahui volume dan debitnya, maka waktu bisa kita cari. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, terus bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya, sehingga adik-adik lebih senang belajar dan semakin semangat dalam belajar matematika tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang dan bisa terus mendampingi belajar adik-adik juga tentunya dengan cara like, komen, subscribe juga. Dan jangan lupa juga diajak teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita supaya kita bisa belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.